wabarakatuh, Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami sebagai berikut. Baik, anggota kelompok kami yang pertama, Saudara Ibnu Afriyadi. Yang kedua ada Muhammad Ainal Rizki. Yang ketiga ada Lalu Rizaldi Dharma. Yang keempat ada saya sendiri, Muhammad Rizky Dayat. Yang kelima ada Lale Anissa Laksmi. Dan yang keenam ada Saudari Jazira Liska Awalia. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ainal Rizki. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainal Rizki dengan NIM I2B02510069. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan masalah latar belakang dan rumusan masalah kelompok 6. Langsung saja, latar belakangnya yaitu di Indonesia, pembangunan ekonomi di era globalisasi masih menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang rumit. Globalisasi telah mengubah cara negara-negara saling berinteraksi serta mendinamiskan ekonomi domestik. Dalam konteks ini, hukum berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan berfungsi sebagai kerangka regulasi untuk berbagai aktivitas ekonomi, menciptakan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat hukum. Di era globalisasi yang ditandai dengan arus barang, jasa, dan investasi yang semakin terbuka, peran hukum sebagai alat pengatur tidak dapat diabaikan. Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara, merupakan negara dengan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang khas, sehingga menjadi negara yang memberikan perspektif menarik tentang bagaimana teknologi digital berkembang. Berbicara mengenai perkembangan teknologi, tentunya telah menciptakan paradigma baru bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Di era yang semakin berkembang pada kemajuan saat ini, masyarakat bergantung pada perkembangan teknologi digital untuk mendapatkan transaksi elektronik yang cepat dan efektif. Salah satu tren baru yang muncul dalam konteks digitalisasi ekonomi di Indonesia adalah penggunaan QRIS atau bisa disebut Quick Responses Code International Standard dan layanan Pay Later. QRIS yaitu sistem pembayaran dengan teknologi QR Code yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI untuk menstandarisasi proses pembayaran elektronik di Indonesia. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan QRIS, transaksi non-tunai di Indonesia menjadi semakin luas dan efisien, memberikan manfaat bagi para pedagang mikro, kecil, menengah, dan besar di berbagai sektor usaha, serta digunakan untuk donasi sosial keagamaan di seluruh provinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Untuk itu, dalam konteks pembangunan ekonomi, diperlukan peran hukum yang lebih aktif dalam mengatur dan melindungi penggunaan layanan ini. Pemerintah perlu menciptakan regulasi yang jelas untuk memastikan keamanan data, melindungi hak-hak konsumen, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah kemajuan teknologi. Keberadaan sistem hukum yang efektif dan regulasi yang tepat dapat menjadi fondasi penting untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat Indonesia di era digitalisasi ini. Poin yang kedua, ada pun rumusan masalah. Dalam makalah ini, kita mengangkat ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan QRIS di era globalisasi. Yang kedua, bagaimana pengaruh Pay Later dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Yang ketiga, apa dampak ekonomi yang dihasilkan dalam kemajuan teknologi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Ainal Rizki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ibnu Arafiyadi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ibnu Rafiyadi, NIM I2B02510040. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan teori-teori hukum yang digunakan dalam makalah ini. Yang pertama, teori pembangunan hukum atau Legal Development Theory. Teori ini merupakan hubungan antara perkembangan hukum dan pertumbuhan ekonomi. Di era globalisasi, teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa jauh sistem hukum Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan standar internasional agar dapat menarik investasi asing dan memfasilitasi perdagangan lokal. Yang kedua, teori hukum dan ekonomi, Law and Economic Theory. Teori ini menganalisis hukum dari perspektif efisiensi ekonomi. Teori ini digunakan untuk mengevaluasi keefektifan peraturan tentang perdagangan, perlindungan, hak kekayaan intelektual, dan perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, teori yang digunakan, teori hukum internasional dan globalisasi. Dalam teori ini membahas bagaimana aturan hukum internasional mempengaruhi kebijakan ekonomi negara. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana ketaatan terhadap aturan internasional tersebut berdampak pada pembangunan ekonomi dalam negeri. Yang keempat, teori hukum sosial atau sociological law theory. Teori ini melihat hukum sebagai bagian dari struktur sosial dan budaya. Ia menekankan pentingnya hukum yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat agar dapat berfungsi dengan baik dalam mendukung pembangunan. Teori ini digunakan untuk mengevaluasi bagaimana perubahan hukum yang disesuaikan dengan standar global tetap relevan dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia dan dapat diterima oleh masyarakat. Yang terakhir, teori hukum dan pembangunan berkelanjutan. Teori ini menggabungkan aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan, di mana dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan lingkungan, teori ini digunakan untuk menganalisis peranan hukum dalam mengatur aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, seperti pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian dari Saudara Ibnu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Lalu Dharma Tandela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Rizali Dharma Tandela, NIM I2B02510050. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembahasan dari rumusan masalah pertama dan juga rumusan masalah yang kedua. Dari rumusan masalah yang pertama, yaitu penggunaan kris di era globalisasi. Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat pesat dan maju. Dalam konteks globalisasi, berbagai aspek kehidupan mulai bertransformasi ke arah digital, yang menyebabkan pergeseran dari ekonomi tradisional ke ekonomi digital. Untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, uang digunakan sebagai alat. Namun, sistem pembayaran telah mengalami banyak kemajuan dan peran uang tunai telah beralih ke bentuk non-tunai. Kehadiran uang elektronik diawali dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 sebagai bagian dari upaya Bank Indonesia untuk mendorong masyarakat mengurangi penggunaan uang tunai atau biasa disebut less cash society. Hal ini menjadi titik awal kemunculan uang elektronik yang memenuhi kebutuhan akan alat pembayaran yang cepat, mudah, dan dapat diakses di mana saja. Salah satu dampak dari implementasi kris ini adalah peningkatan inklusi keuangan. Di era globalisasi ini, akses terhadap pelayanan keuangan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Kris sebagai sebuah inovasi dalam pembayaran digital menawarkan berbagai peluang yang dapat membantu masyarakat untuk berkembang dan beradaptasi dengan dunia digital saat ini. Indonesia dengan jumlah UMKM yang sangat besar memiliki potensi yang sangat signifikan untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai pertumbuhan ekonominya. Selain itu, kris berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku mikro, kecil, dan menengah
atau yang biasa disebut UMKM. Dengan biaya implementasi yang relatif rendah dan kemudahan penggunaan, KRIS membuka akses pembayaran digital bagi pelaku usaha yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan. Dalam konteks globalisasi, hal ini memperluas partisipasi ekonomi masyarakat dan memperkuat struktur ekonomi nasional melalui digitalisasi transaksi yang transparan dan tercatat dengan baik. KRIS dapat meningkatkan pertumbuhan dengan berbagai cara, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan, meningkatkan untuk dukungan UMKM. Yang kedua ada peningkatan konsumsi domestik, meningkatkan sebagai hasil dari kemudahan transaksi KRIS yang merupakan komponen penting dari pertumbuhan ekonomi. Pengurangan inflasi, KRIS membantu Bank Indonesia mengendalikan peredaran uang dan inflasi dengan mengurangi penggunaan uang tunai. Yang terakhir, yaitu akses pembiayaan. Proses mendapatkan modal bagi usaha kecil dan menengah atau UMKM dapat dipermudah dengan data transaksi KRIS sebagai dasar untuk menentukan kredit dalam konteks globalisasi. Rumusan masalah yang kedua, penggunaan paylater dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Layanan paylater telah menjadi salah satu alternatif transaksi finansial yang semakin populer di Indonesia. Konsep ini memungkinkan pengguna untuk menunda pembayaran hingga beberapa waktu setelah transaksi dilakukan, menjadikannya serupa dengan kredit instan. Berdasarkan data analisis transaksi online dan offline, lebih dari 2 juta pengguna Kredipo di 34 provinsi pada tahun 2023. Serta survei online terhadap hampir 7.000 responden pada 10 Maret hingga 7 April 2024 terlihat bahwa layanan ini semakin diminati oleh masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke kartu kredit atau layanan perbankan tradisional. Salah satu faktor pendorong utama popularitas paylater seperti Shopee Pay Later adalah kemudahan akses dan proses yang lebih cepat dibandingkan pembuatan kartu kredit. Pengguna cukup melakukan verifikasi identitas dengan foto diri dan KTP untuk dapat mengakses layanan ini. Berbeda dengan kartu kredit yang memerlukan proses verifikasi lebih kompleks dan melibatkan analisis kelayakan kredit mendalam. Layanan paylater memberikan solusi cepat bagi masyarakat, terutama generasi muda, dalam memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari. Hal ini menarik perhatian masyarakat yang tidak memiliki riwayat kredit formal atau kesulitan memenuhi syarat perbankan tradisional. Paylater sangat berperan untuk meningkatkan fleksibilitas keuangan bagi generasi muda. Mereka dapat penggunaan layanan ini untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik primer, sekunder maupun tersier, tanpa harus memiliki uang tunai pada saat transaksi berlangsung. Namun, penggunaan paylater juga menimbulkan tantangan serius apabila tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. Kemudahan akses kredit berpotensi mendorong perilaku konsumtif dan akumulasi yang tidak terkontrol, sehingga dapat berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan individu maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, peran hukum dan regulasi sangat menjadi penting untuk mengatur mekanisme paylater secara adil dan bertanggung jawab, guna memastikan bahwa layanan ini benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Sekian dari presentasi pembahasan pertama dan pembahasan kedua yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh Lalu Rizaldi Dharma Tandela. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Lale Anissa Laksmi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala Anissa Laksmi, NIM I2B02510047. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya
mengenai dampak ekonomi yang dihasilkan dalam kemajuan teknologi. Seiring perkembangannya zaman, manusia memang tak dapat menolak gaya kehidupan yang baru, termasuk kemajuan teknologi dalam dunia perekonomian. Yang semula dapat kita melakukan pembayaran hanya dalam berbentuk fisik, sekarang kita dapat dalam bentuk transaksi digital seperti dengan kris atau dengan pay later. Nah, ini mempermudah kita berbelanja ke produk-produk UMKM dan dimanapun dan kapanpun. Jadinya mau di mana saja kita berbelanja bisa dengan satu klik. Namun menarik perhatian, tren pay later ini karena mudah diakses telah mendorong perilaku konsumtif di kalangan generasi muda. Generasi muda jadinya dengan ada pay later ini menyebabkan peningkatan signifikan pada piutang atau pembiayaan buy now pay later. Seperti OJK, data dari OJK mengungkap bahwa piutang pembiayaan produk pay later sebesar 5,54 triliun pada Januari 2024. Data ini menunjukkan bahwa piutang pembiayaan meningkat 21,66% yang sebelumnya hanya 4,56 triliun. Tentunya terlihat dampak ekonomi yang ditimbulkan dalam penggunaan pay later setiap tahunnya terus akan bertambah jika tidak segera melakukan pencegahan dengan upaya hukum. Karena itu, regulasi hukum yang lebih ketat dari OJK dan Bank Indonesia diperlukan untuk mengawasi sistem pembayaran digital, khususnya pay later, guna menjaga pembangunan ekonomi dan melindungi konsumen. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Jazira Liska Awalia. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Jazira Liska Awalia dengan NIM I2B025100043 akan membacakan kesimpulan dari pembahasan yang dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Jadi langsung saja, kesimpulan yang pertama itu kita mengambil kesimpulan bahwa kris menjadi inovasi penting dalam mendorong transformasi ekonomi digital Indonesia. Sistem pembayaran ini meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi transaksi, serta mendukung pertumbuhan UMKM di era globalisasi. Namun, keberhasilannya bergantung pada keamanan digital, literasi masyarakat, dan pemerataan infrastruktur. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, kris dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional dan mempercepat digitalisasi keuangan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, layanan pay later berperan besar dalam memperluas akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Kemudahan aksesnya meningkatkan daya beli masyarakat dan transaksi bisnis. Meski begitu, potensi perilaku konsumtif dan risiko gagal bayar perlu diwaspadai. Oleh karena itu, literasi keuangan dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar layanan ini dapat memberi manfaat tanpa menimbulkan masalah ekonomi jangka panjang. Kemudian yang ketiga, kemajuan teknologi membawa dampak besar terhadap perekonomian melalui digitalisasi transaksi seperti kris dan pay later. Inovasi ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan seperti konsumtivisme dan risiko utang. Pemerintah perlu memperkuat regulasi serta edukasi finansial agar teknologi dapat dimanfaatkan secara bijak dan berkelanjutan bagi kemajuan ekonomi nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sebelumnya. Baik, saudara-saudara, demikian tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.